gairahnya, bagaimana talentanya menari, dan juga kecintaannya pada panggung, semuanya berkontribusi pada Triple I sendiri merupakan idol metaverse. Jadi mereka itu seperti menerapkan Yorobun, annyeonghaseyo, Yusul Kim입니다. Welcome back to my YouTube channel. Yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik aja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, in this video, aku akan memberikan informasi tentang semua hal yang perlu kalian tahu tentang Triple Ice, terus tentang perusahaan yang mendebutkan mereka, yakni SK Telkom dan juga iPlan. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Triple Ice adalah grup unit atau grup proyek yang dibentuk dengan memilih 3 idol K-pop aktif dari negara-negara dengan jumlah pengguna iPlan yang tinggi, mulai dari India, Indonesia, dan Korea. Grup ini terdiri dari Arya XN, kemudian Dita Secret Number, dan EG Aichilin, dan masing-masing berasal dari India, Indonesia, dan Korea. Triple Ice merupakan singkatan dari Initiate, individual, dan internasional yang mewujudkan pesan kepada penggemar K-pop di seluruh dunia untuk berbagi hati melampaui negara, merangkul individualitas, dan berani bermimpi. Lagu debut dari Triple Ice yakni Hala itu memiliki arti Dewi Musim Semi. Lagunya itu bercerita tentang menjelajahi metaverse dan juga tumbuh bersama. Di tanggal 8 April 2024 yang lalu, lagu tersebut telah dirilis di 216 saluran musik global, termasuk iTunes, Spotify, dan juga Flow. Lagu ini ditulis oleh Checho, Yoha, dan juga Paper Planet. Sementara itu, perjalanan para member Triple Ice bukan hal yang mudah, namun dipenuhi dengan begitu banyak kegembiraan dan juga dukungan. Saat mereka terus bersiap untuk secara resmi melangkah ke dunia hiburan sebagai sebuah grup, sinergi mereka tumbuh dari hari ke hari, seiring para anggotanya belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Para membernya itu membawa sesuatu yang berbeda, namun disatukan oleh semangat dan juga bakat musik mereka. Mereka melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kerja tim mereka dengan menemukan keunikan dan kebiasaan unik masing-masing. Dan pada gilirannya, penggemar juga belajar tentang apa yang membuat para anggota tergerak dan secara alami jatuh cinta pada pesona khusus mereka. Dari menonton reality show mereka yaitu Triple Ice Road to Debut, kita dapat belajar banyak tentang bagaimana para member dan apa yang membuat mereka begitu dicintai. Seperti dilansir dari kpopmap.com, berikut adalah bagaimana rangkumannya. Dimulai dari Dita. Member Secret Number ini bekerja tanpa lelah nih guys untuk menggapai mimpinya menjadi seorang idol. Gairahnya, bagaimana talentanya menari, dan juga kecintaannya pada panggung, semuanya berkontribusi pada siapa dirinya saat ini. Dan bagaimana Dita mampu menavigasi semua lika-liku perjalanan di industri musik K-pop. Secara alami, ia mengembangkan beberapa kebiasaan selama ini. Dalam wawancara sebelumnya, sang idol menceritakan bahwa dirinya akan membuka kulkas di pagi hari ketika dia bangun. Bahkan ketika dia tidak berpikir untuk makan. Dita juga merupakan tipe orang yang selalu mempunyai segalanya di tasnya, sehingga ia mendapatkan julukan Ditemon. Adapun Dita melakukannya untuk mengantisipasi semua situasi bagaimana jika yang bisa terjadi sepanjang hari dan memastikan bahwa para member di grupnya itu selalu bisa menemuinya di saat mereka membutuhkan. Lanjut ke member yang berikutnya adalah EG. Berbicara mengenai EG, meskipun ia mungkin seorang introvert, EG selalu memiliki aura hangat dan juga bersemangat yang menyeliputi dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan menggunakan kehangatan bawaannya, dia mampu memikat banyak penggemar di seluruh dunia melalui kepribadian dan bakatnya yang luar biasa. Berpromosi sebagai leader Aichilin itu hanya memunculkan beberapa kebiasaan bawaan yang dia miliki. EG selalu baik hati dan juga memperhatikan para member dan memastikan untuk menjaga mereka setiap saat. Sang idol juga punya kebiasaan nih guys, yaitu berpikir 2 hingga 3 langkah ke depan. Hal itu dilakukan agar dirinya itu siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Selain itu, EG juga berhati emas dan menggambarkan sikap sopan santun yang terlihat saat melakukan wawancara dan juga konten di balik layar. Di acara musik, dia juga memastikan untuk terus membungkuk di akhir wawancara, dan ini menunjukkan bagaimana rasa hormat yang tinggi kepada MC, rekan idol, serta fans yang ada di depannya. And the last member adalah Arya. Meskipun dirinya mungkin adalah Magni, baik itu di XN maupun di Triple Ice, tapi dia tuh selalu berubah setiap kali dia tampil. Dia mampu menampilkan setiap koreografinya dengan sempurna, dengan mudah untuk berpindah dari satu panggung ke panggung lainnya. Meskipun dia juga punya sisi karismatik dalam dirinya,
Tentu saja, Arya juga memiliki beberapa kebiasaan lucu yang akan membuat siapapun memandangnya dengan cinta dan juga kasih sayang. Salah satu kebiasaan yang dibagikan adalah kebutuhannya akan es americano dan dia tidak bisa hidup tanpa es tersebut. Selain itu, terungkap juga bahwa dia merupakan tipe orang yang menggigit bibirnya sendiri dan berbicara pada dirinya sendiri. Hal ini akan membuatnya menjadi vlogger yang hebat atau tambahan dalam variety show. Terbiasa membuat komentar atau berkomentar sendirian. Selain itu, Arya juga disebutkan memancarkan kepolosan cerah yang secara alami muncul ketika dirinya menjadi magnet di crop. Dengan pesona inilah, netizen secara alami tertarik pada sang idol, terlepas dari apa yang dilakukan atau bagaimana dia menampilkan dirinya. Well, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai kebiasaan dari para member Triple Ice yang membuat mereka dicintai di kalangan penggemar. Anyway, dari ketiga member Triple Ice, siapa sih baik sekalian? Boleh tahu nggak? Ntar komen ya di kolom komentar. Dan Yorobun, setelah membahas tentang bagaimana member-membernya, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan yang mendebutkan mereka, yaitu SK Telkom. Seperti keterangan yang mereka sampaikan kepada pihak media, SK Telkom merancang Triple Ice sebagai grup yang dibuat oleh para penggemar yang melibatkan pengguna dari Indonesia, India, Amerika Serikat hingga Filipina dimulai sejak Februari yang lalu. Para penggemar sendiri berpartisipasi dalam memilih nama klub penggemar, konsep musik, dan lainnya. Hal itu dilakukan setiap hari Kamis di aplikasi iPlan. Sebagai bagian dari upayanya untuk memperluas pasar Metaverse, SK Telkom baru-baru ini menandatangani kontrak penerbitan dengan Celcom-Digi, perusahaan telekomunikasi terkemuka di Malaysia, dan Cherry, sebuah perusahaan platform di Filipina, untuk melanjutkan ekspansinya ke pasar Asia Tenggara. Dimulai di Asia Tenggara, SK Telkom bertujuan untuk mencari mitra di Amerika dan fokus pada sinergi antara Metaverse dan kecerdasan buatan atau AI dengan membayangkan iPlan sebagai layanan Metaverse AI global yang menawarkan pengalaman mulus di beragam lingkungan. Sementara itu, SK Telkom yang mendebutkan Triple Ice adalah sebuah operator telekomunikasi nirkabel yang merupakan bagian dari SK Group, salah satu cebol terbesar di Korea Selatan. Merek daring milik perusahaan ini antara lain adalah Nate, yang merupakan sebuah portal web. Kemudian June, yang merupakan sebuah layanan multimedia seluler, Moneta, sebuah aplikasi e-banking, NetDrive, sebuah layanan telematika, hingga Digital Home, sebuah antarmuka daring untuk mengendalikan perabot rumah dari jarak jauh. Dan pada akhirnya, di tahun 2021, meluncurkan layanan Metaverse-nya iPlan. iPlan adalah platform yang menggabungkan fitur-fitur media sosial dengan teknologi realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menciptakan avatar digital yang merepresentasikan diri mereka dalam dunia maya. Pengguna juga dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya, menghadiri acara virtual, dan juga menjelajahi lingkungan digital yang menarik. Aplikasi ini menawarkan pengalaman yang mendekati kehidupan nyata melalui teknologi VR dan AR. Konsep semacam ini membuka peluang baru nih guys untuk berhubungan dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa harus berada di tempat yang sama secara fisik. Aplikasi iPlan juga memiliki kaitan dengan konsep social metaverse. Konsep ini merujuk pada dunia maya yang terintegrasi secara sosial, di mana pengguna dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas virtual bersama dengan pengguna lainnya. Social Metaverse menciptakan lingkungan digital yang memungkinkan pengguna dapat merasakan kehadiran sosial meskipun berada di lokasi yang berbeda. iPlan sendiri telah menjadi pusat booming nih guys bagi idol K-pop untuk berkomunikasi dengan para penggemar mereka seperti Triple Ice, Neil Tintop, Yena, Tempest, By173, The Kingdom, Iles, hingga Class Y. iPlan juga menawarkan berbagai fitur menarik nih seperti konser hologram idol K-pop, konser volumetrik, hingga fan meeting langsung XR global. Selain itu, ada juga iPlan Studio, di mana kalian dapat merancang konten khusus kalian sendiri, kemudian membuat merchandise virtual, dan masih banyak lagi. iPlan juga dikabarkan mengembangkan fitur nih yang memungkinkan penggemar untuk lebih terlibat dalam aktivitas idolnya, dan bahkan menjadi manajer selebriti virtual. Dan Yorobun, seperti yang sudah dijelaskan oleh SK Telkom, Triple I sendiri merupakan idol metaverse. Jadi, mereka itu seperti menerapkan strategi untuk menyatukan pengguna global dengan menggabungkan K-pop dan juga metaverse. So, dari penjelasan-penjelasan ini, aku sih sudah memiliki bayangan tentang bagaimana program-program dari Triple I ke depannya. Yang aku bayangkan adalah nantinya kita sebagai penggemar ataupun pengguna itu akan dibuat merasakan kehadiran di sebuah acara, meskipun fisik kita enggak ada di acara tersebut. Bahkan ya guys, dalam showcase Triple I beberapa waktu yang lalu, kalian sebagai penggemar dibuat dapat menikmati penampilan showcase Triple Ice seperti kalian itu sedang duduk di kursi barisan depan sebuah konser yang diperuntukkan khusus untuk kalian.
So gimana? Apakah kalian suka dengan konsep ataupun teknologi yang sudah ditawarkan oleh SK Telkom? Nanti sampaikannya di kolom komentar bagaimana opini kalian. Anyway, lagu mereka yang Hala bagus sih. Jujur aku suka banget sih lagunya, bagus-bagus. Dan aku juga sangat menunggu bagaimana comebacknya Triple Ice. Padahal baru debut ya, langsung kita tunggu dong comebacknya. Main-main. Anyway, jangan lupa ya untuk terus streaming lagu Hala dan juga musik video Hala. Well, Eurobun, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Selke pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi dan ada salah informasi, mohon koreksi ya. Ntar komen di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas Eurobun. Goodbye.